Yuk saling memberi hadiah. Hari Sabtu pagi, Kabi sedang asyik berguling-guling di karpet bersama mainannya. Dia baru saja mendapatkan kereta mainan dari ayah. Naik kereta api, tut tut tut. Suara Kabi terdengar gembira. Ketika dia sedang asyik, terdengar bel berbunyi dari arah depan. Wow! Kabi bergegas membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Asyik. Oh, Denny! Teriak Kabi ketika melihat sahabatnya itu muncul di depan pintu. Matanya tertuju pada sebuah kotak yang dibawa oleh Denny. Wah, kamu bawa apa itu? Asyik. Dengan wajah penuh senyum, Denny menyerahkan kotak itu kepada Kabi. Ini ada nasi syukuran. Aku sudah hitan loh. Kata Denny dengan bangga. Wah, ternyata Denny beneran hitan. Kabi mengira sahabatnya itu hanya bercanda ketika minggu lalu bilang mau hitan. Keren sekali. Terima kasih ya nasinya. Kamu mau masuk dulu? Tanya Kabi sambil menerima nasi kotak itu. Denny menggelengkan kepala. Dia bilang masih banyak nasi kotak yang harus diantarkan ke para tetangga. Denny pun pamit pulang kepada Kabi. Dari siapa itu Kabi? Tanya ibu ketika melihat Kabi meletakkan nasi kotak ke atas meja dapur. Oh, ini dari Denny, Bu. Dia sudah hitan. Keren banget ya. Jawab Kabi. Iya, ibu minta maaf. Ibu percaya Kabi pasti sudah mengucapkan terima kasih. Sebagai gantinya, nanti sore kita pergi ke rumah Denny ya. Kita bawakan bingkisan sebagai hadiah untuk Denny. Kata ibu sambil tersenyum. Loh, Denny mengadakan pesta. Kok Kabi nggak diundang? Teriak Kabi. Tidak, Denny tidak mengadakan pesta sayang. Jawab ibu. Lalu, mengapa kita datang ke rumahnya dan membawa hadiah? Biasanya, kalau seperti itu kan artinya ada undangan pesta. Tanya Kabi lagi. Sepertinya dia masih bingung. Ibu mengajak anaknya itu untuk duduk di kursi. Kemudian ibu berkata, memberi hadiah bukan hanya ketika kita menerima undangan pesta saja, tapi saat kita merasa bersyukur, kita juga boleh memberi hadiah kepada kerabat dan tetangga. Sama seperti yang dilakukan Denny. Dia bersyukur karena sudah selesai hitan dan ingin berbagi kebahagiaan itu. Saling memberi hadiah ini bahkan disunahkan oleh Rasulullah loh. Karena hadiah merupakan tanda cinta dan ketulusan. Rasul pernah bersabda, salinglah kalian memberi hadiah, tentu kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kalau ada yang memberi kita hadiah, kita juga wajib membalasnya ya, Bu? Tanya Kabi. Ibu tersenyum mendengar pertanyaan Kabi. Anaknya ini memang cerdas dan selalu kritis. Menjelaskan sesuatu kepada Kabi harus sampai tuntas. Jika tidak, dia akan terus bertanya. Maka, ibu pun melanjutkan ceritanya. Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk membalas semua pemberian atau hadiah yang diterima. Jika kamu mampu, maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, atau minimal sama. Namun, Rasul juga tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memaksakan diri. Jika memang tidak punya sesuatu untuk membalas, kita cukup mendoakan saja. Panjatkan doa yang baik
atau ucapkan jazakallahu khairon, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ibu berkata lagi, memberi hadiah dan menerima hadiah itu masing-masing mendapatkan pahala loh. Kita memberi, artinya kita bersedekah. Dan ketika menerima, kita juga mendapatkan pahala karena menerima kebaikan orang lain. Karena itulah, jangan pernah menolak hadiah. Ada 2 hadis yang mendukung pernyataan itu. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, "Penuhilah orang yang mengundang, janganlah menolak hadiah, dan jangan memukul orang muslim." Hadis riwayat Sahih Al-Jami. Sedangkan hadis kedua, Rasulullah bersabda, "Barang siapa diberi oleh Allah sedikit dari harta ini, dalam keadaan dia tidak memintanya, maka hendaklah ia mengambilnya, karena ia adalah rizki yang Allah giring untuknya." Hadis riwayat Sahih Al-Targhib. Tapi, Kabi juga harus tahu, kalau ada hadiah-hadiah yang tidak boleh diterima. Kata ibu, melihat ekspresi bingung anaknya itu, ibu buru-buru menyelesaikan kalimatnya. Iya, kita tidak boleh menerima hadiah hasil curian. Kita juga tidak boleh menerima hadiah yang dimaksudkan untuk menyuap. Hadiah yang harus dibayar atau dianggap hutang juga tidak boleh. Kita juga boleh menolak hadiah dari orang-orang sombong yang selalu mengungkit kembali apa yang sudah pernah dia berikan, dengan maksud menyombongkan diri atau membuat orang lain terpesona kepadanya untuk maksud lain. Misalkan saja, orang yang ingin menghasut dengan cara membagi-bagikan hadiah. Nah, apakah Kabi sekarang sudah paham? Tanya ibu. Siap, Kabi paham. Teriak Kabi. Ja-